Kelompok 10, Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Zulfikar Jani dan bersama rekan saya Samsir bin Daud. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran ialah cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan mengenai para nabi dan rasul, umat terdahulu, serta berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Kisah-kisah tersebut bukan sekedar cerita untuk hiburan, melainkan wahyu Allah yang mengandung kebenaran, petunjuk, dan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Melalui kisah-kisah tersebut, Allah mengajarkan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan kehidupan sosial yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam. Salah satu alasan Allah menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah agar manusia lebih mudah memahami ajarannya. Metode cerita lebih mudah diingat dan mampu menyentuh hati manusia. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran yang berisi kisah-kisah yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kehidupan. Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim tetap patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus menghadapi ujian yang sangat berat. Dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi kezaliman. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun yang zalim demi membela kebenaran. Dari kisah tersebut, kita belajar untuk tidak takut membela kebenaran dan tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga memberikan banyak pelajaran berharga. Nabi Yusuf menghadapi berbagai cobaan, mulai dari dibuang oleh saudara-saudaranya hingga dipenjara tanpa kesalahan. Namun, beliau tetap sabar, jujur, dan tidak pernah putus asa. Pada akhirnya, Allah mengangkat derajat beliau menjadi orang yang mulia. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran dan keimanan akan membawa kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah dalam Al-Quran juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan akhlak. Melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, kita diajarkan untuk memiliki sifat jujur, sabar, amanah, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kisah tentang umat yang durhaka menjadi peringatan agar kita tidak mengikuti perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah. Secara umum, kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, kisah para nabi dan rasul yang berisi perjuangan mereka dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Kedua, kisah umat terdahulu yang taat kepada Allah hingga memperoleh keberkahan dan keselamatan. Ketiga, kisah umat yang durhaka yang akhirnya mendapatkan azab sebagai akibat dari perbuatannya. Semua kisah tersebut mengandung pelajaran dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama kisah-kisah dalam Al-Quran adalah untuk memperkuat keimanan, memberikan pendidikan moral, membimbing manusia menuju jalan yang benar, dan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dengan mempelajari kisah-kisah tersebut, kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai generasi muda, kita perlu mempelajari dan mengambil hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Dengan begitu, kita dapat meneladani sifat-sifat baik para nabi dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah-kisah dalam Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.